Hai semuanya, pernah nggak sih kita ngalamin momen di mana rasanya dunia itu kayak lagi bergejolak hebat dan kita sendiri ikut kena getahnya? Entah itu masalah kerjaan yang numpuk, omongan orang yang bikin sakit hati, atau bahkan cuman hal kecil kayak macet di jalan yang bikin emosi naik. Rasanya kok gampang banget kita kebawa arus emosi negatif, jadi gampang panik, gampang marah, atau bahkan gampang putus asa. Nah, sebenarnya ada satu seni yang bisa kita pelajari biar kita nggak gampang terguncang sama hal-hal di sekitar kita. Namanya seni menjadi tidak terguncang. Ini bukan berarti kita jadi nggak punya perasaan atau jadi robot ya. Tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mengelola diri sendiri biar tetap tenang dan waras meskipun badai lagi menerjang. Pikirkan gini, hidup itu kan ibarat lautan. Kadang tenang banget, airnya jernih, matahari bersinar terang. Tapi di lain waktu bisa tiba-tiba datang badai, ombaknya gede banget, anginnya kenceng. Kalau kita itu kapal kecil yang gampang oleng, ya pasti langsung tenggelam atau pecah diterjang ombak. Tapi kalau kita kapal yang kokoh, yang tahu gimana caranya bermanuver di tengah badai, kita bisa tetap bertahan dan bahkan sampai di tujuan. Nah, seni menjadi tidak terguncang. Ini intinya adalah bagaimana kita membangun kapal diri kita, biar jadi lebih kokoh, lebih stabil, dan gak gampang oleng saat badai kehidupan datang. Pertama-tama, kuncinya ada di cara kita melihat sesuatu. Seringkali, apa yang bikin kita terguncang itu bukan kejadiannya sendiri, tapi interpretasi atau cara pandang kita terhadap kejadian itu. Misalnya, ada teman yang nggak balas pesan WhatsApp kita. Kalau kita langsung mikir, wah jangan-jangan dia marah sama gua, atau pasti dia ngindarin gua, ya otomatis perasaan kita jadi nggak enak kan? Tapi kalau kita mikir, mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin dia belum lihat, perasaan kita jadi lebih netral dan gak langsung kacau. Jadi, mulai sekarang, coba deh perhatikan bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu. Apakah kita langsung lompat ke kesimpulan negatif? Kalau iya, coba tarik napas sebentar dan cari alternatif pandangan lain yang lebih positif atau netral. Ini memang butuh latihan, tapi lama-lama pasti bisa. Terus, yang nggak kalah penting adalah menerima apa yang di luar kendali kita. Banyak hal di dunia ini yang memang enggak bisa kita ubah atau kendalikan. Cuaca, macet, sikap orang lain, atau bahkan masa lalu. Kalau kita terus-terusan berusaha mengendalikan hal-hal yang memang enggak bisa dikendalikan, kita cuman akan buang-buang energi dan ujung-ujungnya cuma bikin frustrasi. Fokuskan energi kita pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu respons kita terhadap sesuatu. Kita mungkin nggak bisa mengontrol apakah besok akan hujan atau tidak, tapi kita bisa mengontrol apakah kita akan tetap semangat beraktivitas meskipun hujan. Kita nggak bisa mengontrol omongan orang tentang kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menyikapi omongan itu. Saat kita bisa membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak, beban di pikiran kita akan jauh berkurang. Selain itu, memahami diri sendiri itu juga fondasi penting. Kita harus tahu apa yang jadi pemicu emosi kita, apa yang bikin kita nyaman, apa yang bikin kita stres. Kalau kita kenal diri kita luar dalam, kita jadi lebih mudah mengenali tanda-tanda awal kalau kita mau terguncang. Misalnya, kalau kita tahu bahwa kurang tidur bikin kita gampang marah, ya usahakan tidur yang cukup. Kalau kita tahu bahwa lingkungan yang berisik bikin kita nggak fokus, ya cari tempat yang lebih tenang saat butuh konsentrasi. Mengenali dan menghargai kebutuhan diri sendiri itu sama pentingnya dengan menghargai kebutuhan orang lain. Jangan sampai kita terlalu sibuk memikirkan orang lain sampai lupa sama diri sendiri. Terakhir, dan ini mungkin yang paling fundamental, adalah membangun ketahanan mental. Ini seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Ketahanan mental ini bisa dibangun dengan banyak cara. Misalnya, dengan rutin bermeditasi atau mindfulness.
Bukan cuma biar keren-kerenan, tapi memang terbukti bisa bantu kita melatih fokus dan jadi lebih sadar dengan pikiran dan perasaan kita sendiri, tanpa perlu ikut terbawa arus. Atau bisa juga dengan fokus pada hal-hal kecil yang bikin bahagia. Secangkir kopi hangat di pagi hari, ngobrol sama teman, atau sekadar mendengarkan musik favorit. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan bisa jadi penyeimbang yang kuat di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dan jangan lupakan pentingnya istirahat. Otak kita juga butuh rehat, jangan dipaksa terus-terusan. Liburan sejenak, hobi, atau sekadar rebahan santai, itu semua bagian dari investasi untuk ketahanan mental kita. Jadi, seni menjadi tidak terguncang itu bukan sulap, bukan pula sesuatu yang bisa kita dapatkan instan. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses belajar yang terus-menerus. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita kembali terguncang. Tapi yang penting adalah bagaimana kita terus berusaha, terus belajar dari setiap kesalahan, dan terus melatih diri kita biar jadi kapal yang lebih kokoh. Semakin kita menguasai seni ini, semakin tenang dan damai hidup kita, tidak peduli seberapa kencang badai yang datang menerpa. Ini bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang tenang.